Nah, misalnya kalau saya punya modal atau capital 100 juta, Ya, itu mending masuk pelan-pelan dulu atau all in dan learning by doing? learning by doing. Mm-mm. Learning by doing. Learning by doing. Kalau masuk pelan-pelan definisinya gimana tuh? Masuk pelan-pelan ya kan? Kalau trading kan harus masukin duit. Iya. Iya, masukin duit. Oh iya, ya nggak bisa ya. Tapi harus belajar dulu. Harus belajar dulu. Nggak bisa lah 100 juta tanpa belajar nggak bisa. Nggak ngerti apa itu stop loss, dia nggak ngerti misalnya. Gimana 100 juta itu bagi 1%, 2% dari capital. Misalnya 500 ribu, hilang kayak tadi tuh. Berarti gua harus pakai 0,01, 0,03 misalnya. Ketarik 100 pip berapa yang hilang? Kita harus tahu itu. Kalau kita nggak tahu, ketarik 50 pip, 100 pip, duit gue hilang berapa? Jangan trading dulu. Harus pelajarin itu. Gua harus pakai lot berapa? Itu. Mulai dari mana belajarnya? Mulai dari mana? Kalau saya pertanyaan dari orang awam banget, Iya. mau terjun ke trading tuh mulai dari mana? Mulai dari money management. Batasin resiko. Bukan metode ya. Karena kemarin gue lihat ya, ada YouTuber. Lumayan lah. Bagus. Dia nggak pakai analisa. Cuman money manajemennya bagus. Profit juga. Jadi nomor satu itu. Money management mindset. Jangan mindsetnya cepat kaya di trading ini. Bisa menghasilkan uang. Kalau cepat kaya, nanti malah full margin. Lotnya kebanyakan. Kalah nanti rumah hilang lama-lama. Semuanya dijual nanti. Money management. Money management itu yang pertama. Lu punya duit 100 juta. Kalau gua pakai lot 0,03, 100 pip, berapa yang hilang? Nah, jadi harus tahu duit kita hilang berapa dulu nih. Resiko, batasan resiko misalnya 1-2% dari modal. Itu berapa? Berapa angkanya di situ? Kelihatan angkanya. Oke, gua harus pakai lot sekian. Itu dasar dulu. Konsep bisnisnya itu dulu. Nah, itu konsep bisnis. Baru kapan gua entry, kapan gua exit. Bikin setup, itu belajar metode. Nah, metode nomor sekian menurut gua. Tapi pola pikir money management itu nomor satu. Iya, pola pikir. Mindset itu harus dibentuk dulu. Soalnya kalau mindsetnya penjudi, ya nanti dimakan berjudi dong. Semuanya di all in 100 juta, open 50 lot misalnya. 5 lot, 5 lot, 5 lot, 5 lot. Ya kalau menang. Kalaupun menang, berhenti nggak? Nggak bakalan berhenti. Menang nih, 100 juta jadi 300. Berhenti nggak? Enggak. Yang kita cari adalah grow. Kayak tangga-tangga. 0, 1, 2, 3. Sampai 100. Itu yang kita cari. Bukan yang 100 jadi 300 langsung. Berapa detik gitu. Berapa jam. Bukan begitu. Tapi itu benar terjadi nggak? Misalnya dari modal 1 juta jadi 100 juta yang sering di konten-konten. Impossible. Impossible. Mana ada 100 juta, 1 juta jadi 100 juta. Kecuali dia udah benar-benar disiplin, konsisten, puluhan tahun masuk akal. Kalau yang di konten 1 juta jadi 100 juta dalam sekian, impossible. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Kecuali mungkin jangka panjang. Jangka panjang, ya mungkin bisa. Tapi langka sekali ada orang kayak begitu. Mungkin udah diburu orang di dunia kali kalau ada yang punya kemampuan kayak begitu. 1 juta jadi 100 juta. Banyak buku-buku. Buku-buku trading gitu. Iya gitu lah. Tapi pada prakteknya mental saya itu jadi berantakan. Iya, karena yang dibentuk kan seperti yang gue bilang, mindset dulu, mentalnya dulu, terus money manajemennya. Ini kan kita proses mengelola uang kan. Orang yang naruh di bank, deposito, itu dikelola oleh bank. Trading dikelola oleh diri sendiri. Nah, gimana caranya kita bisa ngelola uang? Kalau kita masih nggak ngerti batasan resiko, ngelola uangnya gimana? Resiko kalau gue masuk buy sekarang berapa gitu. Gimana caranya? Kalau kita nggak tahu itu. Yang orang pelajari kan metode lagi, metode. Metode A gagal, pelajari metode B, C, D. Kebanyakan metode. Jadi kapan tradingnya gitu? Terlalu banyak belajar juga. Itu, pelajari metode terus. Metode lagi, metode lagi. Padahal yang nggak beres di otaknya kan, mindsetnya sama manajemennya nggak beres. Itu dulu beresin. Baru metode. Saya juga mengakui lah, motivasinya pada awal tuh pengen bisa trading tuh pengen kaya cepat dan jamin banyak orang-orang yang seperti itu. Pasti. Iya. Dan gimana cara ngelola ekspektasi biar gak terlalu berharap cepat kaya dari market ini? Oke. Banyakin kerjaan, bisnis yang real. Yang real. Iya, jangan kebanyakan lihat chart. Ngelihat chart. Chart. Bahaya. Oh, sell. Kebanyakan lihat chart. Biasanya tuh otak dari kacau. Lihat chartnya jam 7 jam 8 malam aja. Malam. Masukin 100 juta. Entry 0,02 udah. Kasih setup stop loss take profit udah tinggal pergi gitu. Jangan terlalu berharap gitu. Itu aja tradingnya. Setiap hari gitu.
Mau 1-2 kali nggak masalah. Setiap malam misalnya entry 0,02. 50 juta, 100 juta akunnya. Aman gitu. Karena kalaupun minus juga udah jelas di situ. RR-nya 1/2. Itu aja udah. Menang dapat 2, kalah dapat 1. Jadi tinggalin, jangan kebanyakan lihat chart. Jadi ekspansi bisnis di real, usaha apa kayak gitu. Mau investasi apa, itu lebih di dunia nyata sih, bukan dilihat chart. Kecuali memang kerjaannya memang di institusi, bagian analisis gitu. Itu mungkin harus. Cuman kan kalau kita yang retail, pengusaha, ya jangan lihat chart terus. Jadi printing money-nya tuh harus ada dulu ya. Harus, wajib. Justru gue larang nih, kalau ada yang mau belajar, gue wawancara dulu nih. Terus ada yang mau trading $100, gue nggak terima. Nggak usah. Kemampuannya berapa sih kalau di $100? Nggak mungkin. Itu pasti mentalnya udah rusak. Gue pengen $100 jadi $500. Rusak gitu. Kalau $1.000 mungkin masih oke lah. Masih oke, cuma kecil banget $1.000. Jadi dia harus punya printing money, setuju. Printing money. Ini yang masuk di komunitas King Jum ini. Rata-rata pengusaha. Ada yang pengusaha pendidikan, punya kampus, ada yang dosen ada. Rata-rata pengusaha. Jadi mereka printing money udah ada. Jadi masuk trading ini buat inilah mencoba mengelola uang sendiri gitu. Dengan risiko yang benar. Serius ini kalau risiko yang benar, manajemen yang benar. Itu jelas. Cuman kalau deposit $100, buy, langsung hilang duitnya. Besok deposit lagi. Nggak serius. Mending gede sekalian. $1.000, $5.000, $10.000 gitu. Kalau nggak punya ya jangan dulu. Di ATM kan harus ada. Di rekening harus ada. Minimal berapa kan? Kalau berani masuk 10 juta, misalnya, rekening minimal harus ada 100. Buat dana darurat, buat dapur, buat ini kan. Gak mungkin kita resikokan yang 10 juta. Ya kali aja jadi gajah ini misalnya. Jadi 50 juta kan bisa buat happy-happy. Setuju, printing money harus ada. Capital harus ada. Tapi kalau ada orang yang punya capital, tapi utang dari bank misalnya, mau trading, nggak boleh. Utang untuk trading, nggak boleh. Bahkan usaha, utang ke bank itu juga kurang bagus. Itu namanya utang produktif kan. Tapi di trading itu high risk. Bahkan bangun warteg, utang di bank itu nggak baik. Apalagi trading. Makanya kalau ada yang mau trading, modalnya dari mana? Utang bank. Itu kamu gali kuburan sendiri. Nggak akan berhasil. Orang trading dari profit kan. Dia trading dari utang. Nggak benar. Dan masalahnya ada yang seperti itu. Banyak. Zaman-zaman dulu apalagi. Ada yang pemilik hotel lah. Hotelnya dijual, rumahnya dijual, mobilnya dijual. Buat depo trading. Karena apa? Karena mindsetnya udah rusak. Kalau udah rusak itu susah.